kembali lagi bertemu dengan saya Leo Pramesto. Kita lagi berada di daerah Cilenggang ya, Serpong, Tangsel nih. Kita lagi berniat untuk pemasangan unit AC Daikin Flash Inverter 1 PK untuk 2 kamar. Kita belah perletakannya di tengah-tengah kamar, kedua kamar tersebut ya. Ini dia nih. Oke, sip. Ini spesifikasinya. Dan ini tools yang saya gunakan pada saat pemasangan. Di sini saya pasti harus kita vakum ya. Saya pakai vakum. Saya pemasangan indoornya pakai visor dan skrup. Sini pakai apa namanya? Water pass untuk bracket outdoor, water pass yang kecil untuk bracket indoor. Kunci Inggris 2, kunci 13, 12, 2 buah untuk kencengin baut di bracket outdoor ya. Ini tang, lalu kemudian obeng, ada kunci L. Ini rimmer untuk menghaluskan dinding pipa. Kalau pipanya setelah kita cutter dengan pipa cutter tube ya, nah itu dindingnya akan mengkerut ke dalam. Nah kita haluskan pakai ini alatnya, namanya rimmer. Oke. Kemudian saya pakai elektrik flaring tool. Ini adalah alat untuk memegarkan ya, atau bahasa tekniknya itu flaring tool. Flaring tool ini saya pakai yang elektrik. Oke, saya pakai yang elektrik. Ini klem-klemnya, ini ukuran 3/8 dan ini ukuran 1/4. Oke, saya pakai bor cordless ya, cordless brushless dari Dewalt nih untuk kita pasang bracket indoor ya. Kita pakai visor, skrup biar rapi, pengerjaan biar cepat dan ringan tentunya. Dan tentunya lagi saya menggunakan manifold digital. Nah ini bosnya nih yang punya rumah nih. Halo Pak, kita masukin YouTube Pak. Ya, oke. Siap. Nah ini kembali lagi kita lanjutin. Nah ini di sini ada digital vacuum gauge, alat untuk mengukur kedalaman vakum. Nanti pokoknya tonton sampai habis videonya biar paham cara pemasangan AC yang baik dan benar sesuai dengan yang dianjurkan atau SOP-nya. Nah, sekarang kita buka indoor. Nah, ini dia spesifikasinya ya. FTKK 25 SVM4. Ini Daikin Inverter Flash. Oke, dia tipe freonnya R32, dibuat di Thailand ya. Oke. Nah, indoornya ini kode indoor dan outdoornya berbeda ya. Terkadang kan biasanya itu kalau outdoor indoor itu biasanya kodenya sama. Kalau ini di sini ada keterangannya, model unit dalam itu FTKK 25 VM4 ya. Sedangkan unit luarnya atau outdoornya itu RKK 25 SVM4. Nah gitu. Oke, jadi berbeda ya. Jadi jangan kaget misalkan beli online shop, terusnya datang barang dari kurirnya, ekspedisinya, kok barangnya indoor outdoor beda. Nah baca dulu spesifikasinya biar nggak salah paham. Kita buka. Nah ini seperti ini. Dalam sudah dapat remote ya, remote sama Daikin air conditioner installation manual atau guidernya ya, guide. Ini ada, kita bisa buka, terdapat ini namanya remote ya, remote. Oke, ini kita abaikan dulu lah, nanti saya lanjut instalasi. Nah ini unitnya seperti ini. Kita buka dulu. Nah Daikin Flash Inverter ya seperti ini. Oke, tampilannya ini tampilan dari belakang. Oke, ini ada baut di sini, kita buka untuk bracketnya. Bracketnya seperti ini.
ada klipannya ya kalau mau buka bracket ya. Ini bisa kita pegang. Nah gitu. Ini ada tab lagi, tabnya kita bisa buka isolasi ya. Nah ini yang nanti kita akan pasang di dalam ruangannya. Nah ini pemasangan bagusnya pakai visor dan screw. Nggak kebanyakan orang tuh teknisi AC itu pakai apa, paku beton ya, dipasang langsung dipantek aja. Itu kurang bagus menurut saya pribadi, karena ketika ada perubahan posisi atau pengen relokasi tempat indoornya, nanti enak kalau pakai screw, tinggal buka screwnya pakai obeng ya. Nah kalau misalnya pakai paku pasti congkel-congkel, ntar ininya pada bengkok. Terus temboknya kalau yang jelek pakai ada grepes gitu. Oke langsung aja ya, jangan kemana-mana, tontonin terus. Oke sedikit info saja nih, kalau kita ingin masang unit indoor yang posisinya ada di tengah-tengah dua ruangan ya atau kamar, kita jangan belah tengah AC ini, karena sini deh. Nah di sini di indoor ini terdapat ada tombol manual on off-nya ya di sini nih. Nah seandainya kita bagi dua AC ini, ada sebagian sisi yang dapat hembusan sedikit, ada sebagian yang mungkin lebih besar. Nah kita itu ukur jarak swing di sini. Di sini setelah saya ukur tuh kurang lebih 60 cm. 59 ya, 59. Nah ngukurnya tuh berhubung ini lurusnya bracket, jadi di sini kita bagi dua. Nah di sini setelah saya ukur, oke 59 itu ketemunya berarti 29,5 ada di sini. Nah, di sini ya. Jadi nanti penempatan as tengah pada kedua belah kamar itu adanya di sini. Nah, di sini. Bukan di sini. Kalau posisinya di sini, nanti ada sisi bagian yang dapatnya lebih banyak, ada bagian sisi yang dapatnya lebih dikit blowernya. Makanya kita atur adanya di sebelah sini ya. Gitu. Kita posisikan di terakhir dulu ya. Itu kurang lebih 9. Pemasangan indoor seperti ini jadinya nih. Oke. Yang tadi sih niatnya, jadi di sini sudah saya lakukan pengeboran dengan harapan pipanya bisa saya ceplosin langsung keluar, lalu kemudian saya connect maple nutnya itu di luar. Ternyata saat saya sedang bor dan saya agak ngerasa kok dalam sekali gitu pengeboran saya gitu, saya pakai hole saw jadi rapi ya, lingkaran ya bentuknya lah. Itu kok lama banget tembusnya ya. Ternyata
Di bagian sini tuh samping rumahnya itu ada rumah orang, dinding, dan itu adalah ruang tamu ya ternyata ya. Untung nggak saya tembusin. Oke gitu. Akhirnya setelah diukur-ukur, disitulah titik ujung ya dari rumah orang itu. Nah, baru setelah itu ruang bebas deh. Ruang bebas yang bisa kita masukin pipa, ceplosin pipa, baru keluar kita pasang instalasi ke outdoor gitu. Jadi kita ngonek nutnya tuh ada di bawah, di dalam. Dan ini adalah proses terakhir dari sebuah pemasangan unit AC. Nah, dari semua tahapan yang kita sudah kerjakan, yaitu pemasangan bracket indoor, instalasi, koneksi antara indoor dan outdoor, kita flaring. Ini adalah proses vakum. Oke, ini proses sudah berjalan sebenarnya sih ya. Jadi dari selang manifold kita koneksi ke keran valve outdoor. Nah, ini saya pakai digital manifold DSZH ya. Sebenarnya sih di sini sudah ada menu vakum ya, menu vakum evacuation. Tapi saya rasa pembacanya agak aneh ya, dengan pembacaan digital vacuum gauge yang aslinya. Nah, akhirnya saya menggunakan lagi, saya seri lagi dari sini. Saya pakai digital vacuum gauge merek Testo 552. Testo 552. Nah, oke, dia nih Testo 552. Nah, dia tuh pembacanya tuh mendekati 0. Dan kalau ditanya patokan apa sih yang jadi patokan dan berapa lama sih vakum, itu dia. Kita jawab di sini ya. Vakum itu kalau kita nggak punya digital vacuum gauge, emang cuman perkiraan aja kira-kira udah bersih apa belum. Paling kita patokannya di keran valve ya. Kalau keran valve manifold kita buka tutup terus hasil dari suara mesin vakumnya sama, berarti udah oke lah, itu udah bersih. Tapi kalau misalnya pakai data ukur, kita pakai alat namanya digital vacuum gauge, dan ini satuannya mikron. Kalau ditanya berapa sih satuan yang terbaik untuk targetnya ya untuk pemasangan unit instalasi AC, yaitu di bawah 1000, mendekati 0 lah, artinya itu instalasi dalam keadaan sempurna pemakumannya. Target saya di sini adalah di bawah 1000 intinya ya, dan ini sudah tercapai 900-an. Saya pakai di sini vakum pump 1/4 PK ya, merek Value. Sudah berjalan sekitar 5-10 menit ya, sampai 10 menit ya, 10 menit sudah tercapai 900 mikron. Kalau kemarin saya pakai DSZH 2 stage 1 PK ya, itu panjang pipa 15 meter cuma 7 menit, tercapai 213 mikron. Sini sudah berjalan kurang lebih 30 menit Pak ya, 30 menit, dan hasilnya di vacuum gauge itu terbaca 623 mikron. Nah, kalau yang di DSZH itu minus 780.000 mikron. Atau udah. Dan yang pasti yang benar ini pengukurannya 600-an. 600 ini mantep, instalasi 10 meter. Karena pakai pompa vakum 1/4 PK, wajar lah, jadi agak lama. Oke, kita matikan ya. Tutup dulu. Ini kita tutup dulu. Oke, setelah kita tutup, nah baru kita matikan mesin pompa vakumnya. Jadi setelah kita vakum selama kurang lebih 30 menit ya, sini terbaca minus 30,4 InHG ya, hasilnya sempurna. Tadi di mikronya udah saya matiin dulu sih mesin vakumnya. Jadi karena ini hubungan terbuka, jadi udah langsung hilang indikator mikronnya. Tadi terbaca tuh 630 mikron di digital vacuum gauge. Di manifold digital ini di menu evacuation-nya terbaca minus 30,4 InHG ya, hasil sempurna. Tinggal langkah terakhir, kita buka freonnya nih, kita distribusikan freonnya, refrigerannya.
Nah, kita nih keluar dulu dari menu evakuasinya. Oke, kita cari unitnya PSI, dan ini live rignya kita ubah ya, R32. Oke, R32. Wow, hasilnya 15 PSI kalau PSI ya, tapi kalau INHG minus 30 INHG. Oke, kita buka ya. Ini kalau kita buka pipa di startnya dulu ya, yang kecil, pipa pressnya. Yang kita buka. Oke, dia akan mengalir dari outdoor menuju ke indoor, lalu balik lagi ke outdoor lagi. Oke, sampai kira-kira angkanya diam ya, biasanya di atas 200-an lebih. Setelah itu oke, coba di angka berapa dia diamnya. Oke, sip. Nah, kalau sudah kita buka, ini udah paling full. Nah, kita buka pipa suctionnya. Nah, buka up, dan ini berubahnya kah di 238. Sip. Oke, sip. Kita tutup kedua valve kerannya. Nah, kita udah selesai. Oke, nanti tinggal hidupkan unitnya. Oke, sip. Demikian proses pemasangan unit AC split Daikin inverter flash R32 1 PK, FT kaki 25 SV